Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from Group 5. First of all, let me introduce our team. First, my name is Hilda Yulia Nurfadilah as a moderator, and there are Ririn and Desrianti as a researcher, PowerPoint maker, and editor. And there is Firly as an editor, and the last but not least, there is Nisrina as a presenter. Next. Now, we would like to present the success tips of entrepreneurship. For Nisrina, time is yours. Okay, thank you, Hilda. I will explain about the partnership in entrepreneurs. Next. Definition of partnership is a business shared by multiple owners or a legal form of business operation between two or more individuals who share management and profits. Jadi pengertian partnership adalah perjanjian dan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah bisnis. Pengaturan mulai dari pekerjaan sehari-hari, bagi hasil dan tanggung jawab masing-masing pihak akan berdasarkan pada perjanjian yang ada di kontrak. Partnership berlaku untuk gabungan perorangan saja. Ada juga tipe partnership yang menjadikan satu pihak sehingga ia tidak perlu ikut serta dalam operasional sehari-hari. Next. The function of social media in online business. 1. Increase profits from product sales. Meningkatkan keuntungan dari penjualan produk. 2. Increase the credibility of the company or organization. Meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi. 3. Establish broad business cooperation, yaitu menjalankan kerjasama bisnis yang luas. Next. Types of partnership. 1. General partnership. All partners have independent power to bind the business to contracts and loans. Yaitu yang pertama, general partnership adalah kerjasama yang dijalankan secara merata. Partner di sini sama-sama aktif dalam operasional sehari-hari serta bertanggung jawab penuh atas utang atau permasalahan apapun yang ada secara hukum. 2. Limited partnership. Limited partner invest in a business for financial returns and are not responsible for its debts and liabilities. Limited partnership ini sendiri gabungan antara dua orang atau lebih yang menjalankan operasional bisnis sehari-hari. Akan tetapi, dalam limited partnership ini terdapat satu partner atau lebih yang tidak melakukan hal serupa. Untuk bagi hasil, semuanya mendapatkan porsinya masing-masing. Partner yang tidak menjalankan operasional sehari-hari tidak bertanggung jawab atas utang dan permasalahan hukum. 3. Limited liability partnership. All partners actively managing the business, but it limits their liability. Jadi dalam limited liability partnership ini, perlindungan hukum diterapkan kepada semua partner, baik yang umum maupun yang terbatas. Pihak yang menjalankan jenis partnership ini biasanya adalah partner yang bekerja dalam satu bidang, yaitu akuntan, pengacara, dan lain-lain. Dalam limited liability partnership ini, apabila salah satu partner melakukan kesalahan, harus diurus secara hukum dan partner lain akan terlindungi dari hal tersebut. For limited liability limited partnership, at least one general partner who manage the business, but the limited liability limited partnership
limits the general partner liability, so all partner have liability protection. Kemitraan terbatas dengan kewajiban terbatas, yaitu memiliki manfaat besar dari kemitraan ini. Yang pertama yaitu melindungi mitra dari tanggung jawab saat kemitraan menghadapi tuntutan hukum. Yang kedua yaitu memberikan perlindungan aset, yang artinya ketika seseorang menggugat secara pribadi atau berpasangan, itu melindungi aset di dalam kemitraan agar tidak diambil oleh kreditur mitra. Next, how to interact effectively with your customers through sosmed. There are several ways to interact with your customers through social media. One, give excellent customer service, yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi customer atau pelanggan. Jika kamu menggunakan sosial media, maka itu adalah kesempatan yang bagus karena untuk mempermudah customer menghubungi kamu tanpa harus menelpon atau melalui email, dan customer tersebut bisa merasa lebih dekat. To respond faster to show customers that you care. Memberikan tanggapan lebih cepat yang menunjukkan kepada customer bahwa kamu tuh peduli. Dengan meningkatkan sosial media, kita juga dapat memperluas dan menemukan customer baru. 3. Keep communication personal. Menjaga komunikasi secara pribadi. Jadi dalam sosial media ini bertindak sebagai pintu gerbang bagi customer untuk selalu terhubung kepada kemitraan. Dan ini juga membuat pelanggan lebih menarik dan menunjukkan bahwa pelanggan itu berbicara kepada seseorang di kehidupan nyata. 4. Get reviews and respond to them. Yang selanjutnya itu mendapatkan ulasan dan menanggapi customer. Contohnya pada laman Facebook, yaitu menyediakan tempat untuk customer untuk menilai produk atau layanan kita. Jadi dengan memberikan feedback atau umpan balik kepada customer berupa solusi, maka pelanggan akan merasa diperhatikan. 5. Give product updates to customer. Memberikan pembaruan produk kepada customer atau pelanggan. Dengan kita meluncurkan produk atau pembaruan baru, dapat menarik pelanggan dan pelanggan setia kita akan merasa lebih istimewa karena mereka akan tahu terlebih dahulu apa yang telah kita keluarkan pada baru-baru ini. Oke, next, build an online community, yaitu membangun komunitas online. Karena zaman terus berubah menjadi lebih digital, jadi penting untuk kita membangun komunitas online dimanapun pelanggan atau customer berada. Next slide. Success tips of entrepreneurship. 1. Challenge yourself, yaitu dengan menantang diri kamu sendiri akan mendapatkan banyak pengalaman baru. 2. Do work you care about. Lakukan pekerjaan atau bidang yang benar-benar kamu yakini. 3. Take the risk.
ambil resiko, kita tidak akan tahu jika kita tidak mencoba melakukan sesuatu, karena dengan kita berani mencoba, kita dapat mengukur kemampuan kita nanti dalam menghadapi masalah. 4. Believe in yourself. Percaya bahwa kamu akan berhasil dan akan menemukan jalan dalam berbagai rintangan. 5. Have a vision. Seseorang harus memiliki visi terhadap sesuatu dan keinginan untuk mewujudkannya. 6. Friend a good people. Dengan berteman dengan orang yang baik, maka kita akan saling berbagi pengalaman yang membuat kita bisa belajar satu sama lain. 7. Face your fears. Mengatasi rasa takut memang tidak mudah, tapi harus dilakukan. Semakin kita terlatih, maka akan semakin kuat nantinya kita dalam menghadapi masalah. 8. Take action. Dengan berani bertindak, kita nantinya akan meraih kesuksesan. 9. Manage energy, not time. Energi kita membatasi apa yang akan kita lakukan. Jadi aturlah dengan sebijaksana mungkin dan sebaik-baiknya. 10. Build a great team. Membangun tim yang hebat bisa mendukung kesuksesan kita dalam berbisnis atau berusaha. That's all the presentation from us. Thank you. Thank you, Nisrina, for the explanation. Maybe that's all from us. And thank you for watching this video. Maybe if there are any question, feel free to ask in the Google Classroom. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.